Yang kedua itu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang pertama itu teknologi transportasi. Pada umumnya, transportasi dibagi atas transportasi darat, air, dan udara. Negara-negara ASEAN memiliki berbagai jenis transportasi, khususnya darat dan air. Di darat terdapat transportasi modern seperti mobil dan kereta api cepat, juga transportasi tradisional seperti delman dan beca. Selanjutnya, yang kedua, teknologi komunikasi. Manusia telah menggunakan smartphone, surat, telegraf, dan telepon. Selain itu, digunakan pula alat komunikasi untuk massa seperti radio dan televisi. Sejak akhir abad ke-20 telah berkembang internet sebagai jalur informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi di ASEAN sendiri diperkirakan akan makin meningkat disebabkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu populasi anak muda yang besar. Diperkirakan populasi Filipina itu memiliki 31% anak muda. Di Malaysia itu sekitar 28%, dan Indonesia sekitar 26%. Ya. Anak muda umumnya ini antusias terhadap teknologi dan perkembangan teknologi komunikasi, sehingga dapat menjadi pendorong pertumbuhan teknologi komunikasi. Selanjutnya yang kedua itu urbanisasi. Ya, wilayah ASEAN mengalami pertumbuhan urbanisasi. Seperti di Singapura itu lebih dari 95% warganya tinggal di kota. Di Indonesia, Thailand, dan Filipina proporsinya sekitar 30% sampai 55% dan akan terus meningkat. Penduduk kota umumnya tertarik pada perkembangan teknologi komunikasi. Selanjutnya yang ketiga itu bertambahnya kepemilikan telepon pintar atau smartphone. Telepon pintar atau smartphone ini dengan harga terjangkau memberikan akses internet kepada konsumen yang sebelumnya tidak memiliki akses. Di negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina, smartphone menjadi alat utama untuk mengakses internet. Segmen ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan teknologi komunikasi di ASEAN. Ya, inilah perkembangan teknologi komunikasi di ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Hari ini Ibu Guru akan membahas materi tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan AFTA? Negara-negara ASEAN telah menetapkan ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau wilayah perdagangan bebas ASEAN mulai 31 Desember 2015. Artinya, barang dan jasa antar negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa biaya. Tujuan AFTA adalah meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, menarik investasi asing, dan membuat wilayah ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif secara global. Selanjutnya, keuntungan dari AFTA antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu masuknya investasi asing dan sumber daya manusia dengan kemampuan atau skill yang tinggi. Yang kedua, itu mendorong kompetisi, inovasi, dan perluasan pasar. Yang ketiga, membantu produk-produk dari negara-negara ASEAN dapat dijual di pasar tunggal ASEAN. Yang keempat, konsumen diuntungkan harga produk yang lebih rendah. Yang kelima, sejumlah pabrik pengolahan akan mendapatkan bahan mentah yang lebih murah sehingga mengurangi biaya
produksi. Dan yang keenam, ASEAN menjadi pasar tunggal yang lebih kuat dengan populasi yang besar. Adapun kerugian dari AFTA antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan sebagai negara dari hasil ekspor akan berkurang. Contohnya, biaya produksi beras Thailand lebih besar dari Vietnam, sehingga harga berasnya lebih mahal dari Vietnam. Yang kedua itu masyarakat di suatu negara yang tidak memiliki kemampuan atau skill dapat kalah bersaing dengan warga asing dengan kemampuan lebih baik. Yang ketiga, produk dan perusahaan di suatu negara yang tidak mampu bersaing dengan produk dan perusahaan dari negara lain dapat sulit berkembang, bahkan ditinggalkan konsumennya. Oke, selanjutnya pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. ASEAN memiliki negara-negara yang secara perlahan mulai meninggalkan pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama penduduk dan menjadi negara dengan industri sebagai sumber utama. Di sisi lain, terdapat pula negara-negara ASEAN dengan penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sejumlah faktor yang mempengaruhi perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri atau permukiman antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa peningkatan kebutuhan pembangunan sarana transportasi dan lahan untuk industri. Yang kedua, pesatnya pertumbuhan penduduk meningkatkan permintaan lahan untuk permukiman. Yang ketiga, rendahnya insentif untuk bertani akibat biaya produksi yang tinggi, sedangkan harga hasil pertanian relatif rendah dan mengalami fluktuasi. Yang keempat, kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya. Yang kelima, lokasi tanah yang cocok untuk lahan industri maupun lahan permukiman. Yang keenam, harga tanah yang dianggap tidak terlalu mahal untuk diubah menjadi lahan industri maupun permukiman. Ya, selanjutnya, efek dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan permukiman antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berkurangnya luas sawah sehingga dapat mengakibatkan turunnya produksi padi. Yang kedua, luas sawah yang berkurang dapat mengakibatkan tenaga kerja yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, pemanfaatan investasi pemerintah untuk prasarana dan sarana pengairan pertanian menjadi tidak optimal. Yang keempat, kesalahan perhitungan dalam pembangunan industri atau perumahan dapat membuat lahan tidak mampu dimanfaatkan sehingga menjadi lahan tidur. Yang kelima, ekosistem sawah yang telah terbentuk selama puluhan tahun dapat berkurang. Yang keenam, perubahan penguasaan lahan di pedesaan membawa akibat pergeseran kerja ke sektor non-pertanian atau sektor informal. Dan yang ketujuh, apabila terjadi polusi dari industri, lahan di sekitar wilayah dapat tercemar sehingga mempengaruhi ekosistem yang ada. Ya, itu efek dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan permukiman. Demikianlah pembelajaran
pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih.